Ya mungkin dulu waktu SMP memang sudah sering berantem sama teman karena mungkin karena masih anak sekolah. Eh, Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Waalaikumsalam saya warahmatullahi Agus Salim di acara Siapa Dia, Dia Siapa. Nah, hari ini saya dengan Mas Andika. Andika ini atlet Muay Thai, dari pelosok desa sana ya, tapi berhasil menembus prestasi yang luar biasa menurut saya. Nah, beberapa hari yang lalu saya wawancara dengan Mas Mustaqim, di mana beliau adalah senior dari Mas Andika. Monggo Mas Andika, Ya, diperkenalkan Mas Andika. ya, perkenalkan nama saya Andika. Saya berasal dari Desa Gunung Tugel, Gunung Tugel tuh Kecamatan Bantaran. Kecamatan Bantaran. Iya. Kok kok desa amat ya? Mungkin sudah takdirnya lahir Takdirnya di nggak desa. apa-apa Iya. Mas, nggak apa-apa. Jadi enaknya di desa itu kan tidak tergoda dengan makanan-makanan yang berseliweran ya di Iya, iya. jalan-jalan. Jadi habis maghrib sudah eh, petang begitu Mas ya? Iya, Ya, paling sudah selesai Isya. leye-leye begitu Iya, ya. main HP cuman langsung tidur gitu. Langsung tidur Nggak ada main begitu. kemana-mana. Betul. Kalau di kota kan keluyuran Mas, Keluyuran pasti. menghabiskan Kumpul uang. sama teman. Ya, nah ceritanya Mas Andika ini eh, juga menyumbangkan medali emas Mas. Di Di mana sampean menyumbangkan kemarin medali? di terakhir 2019 di Jakarta Prapon juara 3 kan. Oh, Prapon. Iya, Juara Prapon. 3. Juara satu? Juara 1 di 2018 kemarin di Kejurnas Bogor. Kejurnas Muay Kejurnas Thai. Bogor, iya. Juara satu. Iya, alhamdulillah. Kalau Mustaqim? Kemarin kamu Sakim waktu yang di Bogor itu tidak main waktu itu. Tidak ikut ya? Iya, tidak ikut. Hmm. Iya. Sampean juara satu malah. Alhamdulillah juara 1. Iya. Alhamdulillah. Apa ya, mengharumkan nama Kabupaten Probolinggo Mas ya? Iya, Ya. alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, berawal dari mengapa sampean menyukai olahraga Muay Thai ini? Ya mungkin dulu waktu SMP memang sudah sering berantem sama teman karena mungkin karena masih anak sekolah. Terus ya karena teman-teman kan pasti banyak kalau yang punya bela diri itu paling angkuh seperti itu kan. Ya. Tapi dulu waktu SMP saya gak ada ekstrakurikuler seperti pencaksilat dan sebagainya gak ada. Tapi adanya sejak SMA. Ah, saya waktu itu di SMA ini kalau gak salah semester 2 awal yang ikut bela diri Muay Thai ini. Nah, terus sampai sekarang ini ikut. Nah, kok tertarik Anda dengan Muay Thai ini? Ya Apa mungkin Anda yang pertama memperkenalkan? tidak ada, cuman pertama memang ingin membuat prestasi karena memang orang tua saya sering nonton tinju gitu. Oh, Nah, ya. oh. Jadi saya sering juga ikut nonton terus kok suka gitu. Terus pengen ikut kayak pencak silat lalu tinju itu gak ada, adanya paling ya di kota kayak taekwondo dan sebagainya, Betul, karate. betul. Rumah saya kan desa pastinya gak ada. Nah, SMP saya juga di desa tapi SMP mana itu? SMP 2 Bantaran. SMP 2 Bantaran. Iya. Oke. Itu kan memang ekstranya tidak ada. Paling adanya itu cuma ekstrakurikuler kayak pramuka, ya cuman itu ya, gak ada seperti pencak silat, karate, taekwondo gak ada. Ya waktu sekolah SMA masuk, terus istri dari pelatih saya yang kemarin sudah ke Oh, sini, Mas Debi. iya Pak Debi ini mengatakan apa bilang terus mengasih brosur ini kalau ada latihan Muay Thai gitu ya, saya kok ada ekstrakurikuler gitu saya ikut ya sampai sekarang Di ini. SMA. Enggak, waktu itu bukan di SMA. Hmm. Waktu saya ikut pertama kali di Tunggak Cermi di sekitaran rumahnya Kak Mustaqim di Oh, MI, hmm. di MI Kak Mustaqim Oh, dulu di sana. gitu. Iya, Jadi sampean datang ke sana ya? iya datang ke sana.
Ya tidak jauh dari rumah sampean kan ya. Jauh, mungkin dari rumah ke tempat latihan sekitaran 3 kilo mungkin ya. 20 menit lebih lah. Kemungkinan seperti itu. Ya, 30 menit ya, lah ya, sampai ya, 20 sampai 30 ya, menit nih ya. oke. Nah, dari sana sampean hanya ingin berlatih Muay Thai untuk berkelahi atau memang kepingin ada aktivitas, Mas? Yang pertama memang untuk menjaga-jaga karena memang laki-laki harus mempunyai bela diri. Terus yang Mm-mm. kedua memang ingin menguji prestasi karena saya memang fan ke Chris John. Hmm. Terus ada juga teman saya yang menjadi atlet waktu di kalungin medali saya lihat enak ya jadi atlet di kalungin medali. Terus dari situ saya langsung tertarik ingin menguji prestasi Hmm. dan alhamdulillah guru saya itu mengasih mungkin memang jalannya dari Allah SWT jalan saya tuh ngasih brosur lalu saya minat sekali pas sekali ada tinju Muay Thai ini ada tendangan ada pukulan terus sampai sekarang ini memang sangat suka lah dengan bela diri ini Muay Thai memang ya? iya Muay Thai. iya Muay Thai. Muay Thai. Nah, oh ya, saya ingatkan lagi jangan lupa kalau di jalan pakai masker, kalau masuk rumah, keluar kantor, masuk kantor, cuci tangan, jaga jarak dan jaga stamina. Hari ini memang kesini Mas Andika bawa masker, cuman tadi menawari saya apakah maskernya dilepas atau tidak. Saya pilih dilepas aja sebentar. Sepenting jaga jarak. Iya tuh Iya Mas, dilanjut Mas. iya siap. Eh, ketika latihan, apakah sampean izin ke orang tua ikut ini begitu? Iya pastinya saya izin karena memang sangat penting izin orang tua. Tapi waktu awal-awal waktu memang ikut ini sama orang tua memang gak dibolehin karena maklum dengan orang desa ikut apa-apa pasti gak dibolehin. Tapi mungkin karena saya memang niat banget untuk menguji prestasi, saya ya bilang ke orang tua dengan baik-baik untuk mengikuti bela diri Muay Thai ini. Jadi ya sampai sekarang. Tapi adanya juga gak dibolehin. Tapi karena waktu pertandingan pertama pun dulu waktu di Batu pertama kali ikut pertandingan saya pulangnya cedera di kaki sebelah kanan. Nah setelah itu sama orang tua bilang jangan ikut seperti ini lagi apa kok pulangnya cedera bilang gitu. Tapi saya bilang ke orang tua saya ingin punya prestasi bu. Saya ingin buktikan ke orang-orang kalau orang desa ini juga bisa berprestasi juga bisa sukses seperti itu. Akhirnya diperbolehkan. Iya diperbolehkan. Terus saya ikut lagi dibolehin terus sampai sekarang enggak kalau sudah pagi itu gak jogging gitu pasti. Kalau sore gak latihan gak ada bu libur bilang gitu. Pasti selalu ditanyain kalau sekarang. Kalau dulu ya kalau masih awal-awal gak dibolehin lah sama orang tua. Karena memang Ya, niat. namanya juga orang tua Mas. Iya. Khawatir anaknya cedera, khawatir ada apa-apa. Iya betul. Semuanya juga begitu Mas. Semuanya juga begitu. Semua orang tua juga sayang kepada anaknya. Nah, ketika latihan waktu ikut kejuaraan pertama di mana Mas? Kejuaraan pertama di Kota Batu, Malang. Itu pertandingan bukan Muay Thai dulu saya waktu itu pertandingan wushu. Mungkin pelatih saya karena memang masih awal hanya jam terbang lah untuk pertandingan ini bukan untuk juara atau gimana. Intinya mungkin menargetkan hanya sekiranya punya pengalaman mungkin seperti itu. Punya apa ya? Latih mental. Iya, melatih mental jam terbang. Betul. Nah, berapa kali pertama Mas Andika ini bertanding tidak dapat medali? Satu kali waktu di Batu tersebut. Itu aja. Iya, pertandingan pertama saya tidak mendapatkan medali, terus lanjut pertandingan kedua di Ngawi. Waktu itu kejuaraan Muay Thai sudah alhamdulillah juara 3. Yang ini medalinya. Ini? Yang juara 3. Yang kedua juara 3. Jadi pertandingan kedua Mas Andika
Juara berhasil tiga. meraih juara tiga ya Iya, tiga yang di pertama Ngawi. kali. Iya, di Tahun berapa Ngawi. itu Mas? Tahun 2016. Iya, Kalau nggak salah 2016. 2016. Iya, 2016. betul. Jadi berawal dari sekedar latihan ingin punya apa ya? Punya seni bela diri gitu Iya, Mas ya. punya prestasi. Akhirnya berprestasi di bidang Muay Thai. Nah, oke, setelah di Ngawi ini kan lawan-lawannya kan tidak mudah juga Mas untuk Iya, betul, betul. mengalahkannya. Iya. Itu gimana ya? Ya mungkin kalau sekarang karena memang masih awal butuh mental lalu latihan yang cukup lama dan sebagainya. Memang untuk menjadi sang juara seperti senior saya Kamu Saki memang tidak mudah. Memang panjang sekali perjalanannya, prosesnya tidak langsung menjadi sang juara, tidak, pasti Mm-mm. ada prosesnya. Ya sama seperti saya, yaitu mungkin yang pertama saya tidak mendapatkan apa-apa, lalu yang kedua alhamdulillah juara tiga, dan waktu melawan musuh pun ya sama, tidak ada kegiatan apapun, paling cuman ya latihan, latihan dan latihan, berdoa itu aja mungkin seperti itu Ya. untuk mengalahkan lawan. Bertanding di awalnya itu kan mesti derdek Mas. Iya Mesti, pasti, pasti. aduh kalah ndak kalah. Iya pasti. Ya kalau waktu awal pertandingan ya gimana ya, mau kencing gak bisa, lapar sudah kenyang. Pokoknya apa ya, intinya takut, terus mentalnya memang belum pernah bertanding, pasti Betul. mentalnya drop banget. Tapi lama kelamaan terus kalau sudah bertanding, 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 insya Allah mentalnya sudah biasa. Kayak sekarang, paling sekarang pengen sekali bertanding gitu, pengen di atas ring lagi. Deg-deg tapi gak seperti di awal-awal ya. Derdek wajar lah Iya manusia wajar ya. ya. Betul. Tapi kalau sudah di atas ring tidak ada, Nggak pasti ada ya. gimana main terbaik gitu. Oke, siap. Nah, eh dari sekian medali ini saya hitung berapa? 3, 4, 6, 9. 9 kali Mas ya? Iya, Meraih. menang kali. 9 kali meraih medali. Jadi mulai tahun 2016 Iya, Mas Andika sudah sering kena medali ya? iya betul betul. Yang paling berkesan di mana Mas waktu itu? Mas? Yang paling berkesan di Kejurnas kemarin di Bogor, yang waktu juara satu, karena memang saya pertama kali ke nasional dan mewakili Jatim, dan pertama kali saya ke nasional alhamdulillah langsung juara satu, Mewakili Jawa Timur ya? mewakili Jawa Timur ya. Oh, alhamdulillah. Jadi di mana tuh Mas pertandingannya? Di Risen Gedaton Bogor kemarin, di Bogor Jawa ya? Barat. Iya, Jawa Barat. Bogor Jawa Barat. Sampean bisa meraih juara satu Iya, dengan mengalahkan berapa kali lawan Mas? Waktu itu di kelas saya di 43, karena waktu dulu masih kelas 43. Pertama saya mengalahkan anak dari Provinsi Jambi. Terus setelah itu karena memang musuhnya hanya sedikit. Terus yang kedua saya mengalahkan senior di kelas 43 itu Kalimantan Timur. Terus Dan akhirnya alhamdulillah saya mendapatkan medali emas di Kejurnas Bogor kemarin. itu dapat apa selain medali? Selain medali, kemarin memang sama pengurus yang membawa Jatim ini dijanjikan. Waktu itu Jatim juara umum junior. Waktu itu pas yang mendapatkan medali emas, saya kasih bonus seperti itu. Dan alhamdulillah yang mendapatkan medali emas dibelikan HP Samsung J1 waktu itu masih bagus-bagusnya. Iya, iya. Ya, alhamdulillah seperti itu. Terus apa lagi? Cuman uang saku lah itu, uang saku untuk pulangnya dan waktu di sana itu toh. Orang tua bangga ya waktu itu. Alhamdulillah sangat bangga, memang waktu itu karena memang anaknya orang desa, terus memang ekonomi menengah bawah. Waktu itu mau beli HP saja kan tidak, Sulit ya? ya sulit. Ya, Terus tidak mungkin lah iya kayak. tidak mungkin. Terus HP saya memang waktu itu sudah waktunya ganti, punya adik kalau kita anak sana punya adiknya. Itu terus dapat HP baru itu alhamdulillah sangat berkesan, sudah memberikan yang terbaik buat Jatim, terus dapat bonus HP, memang ingin sekali
membeli HP baru namun nggak punya uang gitu. Ya, kalau kalau gini Mas, kalau saya dengar kemarin Mustaqim itu bisa membantu orang tua untuk membangun rumah. Iya, betul sekali. Terus siapa lagi Mbak Mbak Ervin. Mbak Ervin juga Iya, begitu. iya, betul. Apa Mas Andika juga begitu? Kalau sekarang masih belum, Belum tapi ya. cita-cita memang sama dengan Sama, mereka betul. ya. Mereka mungkin memang sudah takdirnya, terus mereka dapat rezeki kemarin main di Bengkulu dapat bonus, lalu memang punya cita-cita membangun rumah untuk Orang orang tua. tuanya ya. Alhamdulillah seperti itu. Kalau sama Mas Mbak Ervin, sama senior mana? Kalau saya sama Ervin, kalau lebih senior Ervin Oh, sama saya, ya. Saya sudah waktu awal-awal Ervin ini memang sudah latihan dulu waktu di Lumbang. iya. Iya. Anehnya Muatta ini atletnya semua orang desa Mas ya. Iya, orang desa semua. Orang desa semua yang memang ya pelatihnya juga desa. Tempat latihannya juga di desa kan, Iya, di betul ya? desa betul. Hanya orang-orang sana yang bisa berlatih Muay Thai. Padahal di kota juga banyak peminatnya begitu Iya, Mas. banyak. Nah, sampai detik ini Mas Andika, apa sih manfaat atau apa ya keuntungan ikut Muay Thai Mas? Selain memang Ya, punya prestasi. iya. Ya, pertama memang untuk banyak teman, terus yang kedua tahu bisa kemana-kemana, ya bisa nggak taunya Bogor, terus karena anak desa memang nggak pernah Oh naik iya. pesawat, terus Iya. naik pesawat, terus memang kalau manfaatnya ikut bela diri ini selain juga sehat, bisa mengantarkan atau jembatan ke masa depan yang lebih bagus menurut saya, ya. Betul, betul. Kalau orang mempunyai prestasi dengan melamar atau dengan orang lain bisa dihargai dengan baik. Kalau nggak punya prestasi, ya semua orang nggak dipandang apa-apa. Apalagi Ya, orang desa, betul. terus karena memang apa ya, anunya orang desa ini sangat jelek lah. Kalau orang desa, apalagi desa saya Gunung Tugel ini tercemarnya memang sangat jelek banget. Jadi Gunung Tugel itu memang eh, pelosok ya. Pelosok ya, bukan desa menurut saya, memang pelosok. Memang pelosok. Iya, memang. pelosok. Ya, pernah tahu bukit apa namanya? Pesona Gunung Tugel. Bukit Dami bukan ya? Bukan, kalau di Gunung Tugel ada pesona Gunung Tugel gitu. Pesona Iya, Gunung Tugel. iya, Nah, itu yang dekat rumah Mas Andika. iya betul. Mas Andika, kalau Mas Mustaqim kan ke UNESA. Iya, Terus Mbak Ervin itu ke UNESA UNESA, juga. iya. Mas Andika, Ya sama di UNESA juga saya oh di. sampai di UNESA? Iya, juga di UNESA. Lewat jalur Jalur prestasi? prestasi juga. Oh, Alhamdulillah. iya, iya, iya. Iya. Dulu SMA mana Mas? Dulu SMA-nya di SMA 1 Bantaran, di SM. Tempuran, di ke Oh, tahu- Wonoasik Selatan. tahu saya. Iya. Melamar di UNESA itu kan seperti siapa tuh Mbak Ervin, Iya. Mas Hakim Iya. tidak usah apa-apa ya. Iya, tidak usah apa-apa. Memang karena memang punya prestasi. Kalau di UNESA memang sangat gampang untuk masuk di olahraga. Memang harus punya prestasi itu aja. Minimal sekabupaten, insya Allah sudah diterima di UNESA. Tapi dengan catatan juga sekolahnya juga hampir seimbang dengan prestasinya seperti itu. Ya, Iya. ya. Ya hebat ya. Jadi ya mungkin kalau maaf ya kalau menurut saya segunung Tugel mungkin saya main aja yang kuliah ya. Alhamdulillah di Gunung Tugel yang seangkatan dengan saya, teman SD, SMP, SMA yang kuliah hanya 2 orang. Saya sama teman saya namanya Andri. Andri ini memang tidak kuliah di negeri tapi kuliah di Probolinggo sama. Tapi yang kuliah memang hanya 2 orang gitu. Termasuk luar biasa, masih bisa dihitung. Ya, ya. Ya berkat Muay Thai Mas ya. Iya, berkat berkat Muay Thai sampean bisa meraih medali emas, bisa kemana-mana, Iya, betul. naik pesawat gitu Mas ya. Iya, betul. Karena ikonnya orang desa memang Iya. gitu. Orang desa naik pesawat sudah luar biasa. Mas. Luar biasa memang. Luar biasa. Iya. Apalagi masuk universitas negeri ya. Iya, alhamdulillah. Surabaya. Itu kan hal-hal yang memang gampang-gampang, tapi tidak gampang sebenarnya. Iya, tidak gampang, Iya. tidak semua orang. Ya, karena harus
apa ya, harus bermodal prestasi yang luar biasa. Iya, betul, betul. Dari sekian ini Mas, ada enggak kesan yang paling tidak disukai dengan sampean perjalanan dari pertandingan-pertandingan itu? Kalau yang tidak disukai sebenarnya tidak ada, mungkin hanya pembelajaran gimana untuk introspeksi diri ke depannya bagaimana. Karena dari kekalahan itu jadi acuan untuk tambah semangat gimana caranya ke depannya lebih baik lagi. Kalau kesan yang kurang bagus menurut saya tidak ada. Paling yang nggak bagusnya ya hanya biasa-biasa lah untuk sekedar kecil saja. Paling yang adanya kesan terus kegagalan yang harus diperbaiki ke depannya dan seperti itu mungkin adanya. Sampean kos di Surabaya? Ngekos sama Kak Musakim sama. Oh, satu kos. Satu kos sama Kak Musakim. Kalau Surabaya ada latihannya Mas? Ya sama di sana saya juga alhamdulillah dipercaya di camp Rumble untuk melatih. Bukan melatih, kalau melatih berarti saya pelatihnya, membantu melatih. Juga tiap sore latihan bareng Kak Musakim, terus Mbak Irvin juga kemarin di sana. Di Surabaya? Iya, di Surabaya. Tapi karena memang COVID di Indonesia belum selesai, jadi tidak bisa balik ke Indonesia. Semuanya kan? Iya, tidak bisa. Semuanya harus pulang gitu Iya, ya? tidak bisa. Ya. Ya alhamdulillah lah, berkat sekali lagi berkat Muay Thai ya. Iya, betul. Benar Muay Thai. Seorang Andika yang mana ya sama semua sih, Andika, Mustaqim, Ervin itu kan sama-sama orang desa semua. Iya, betul, betul. Itu bisa menikmati kota Surabaya ya dengan kuliah di UNESA. Iya, Gratis betul. gitu Mas ya? Alhamdulillah gratis. Itu gimana kesan orang tua samain kuliah tuh Mas? Apa Ya. dulu tidak dibolehkan atau gimana? Dulu memang tidak diizinkan kuliah. Bukan sekolah ya. Sekolah pun nggak dibolehin. Waktu SD, lulus SD nggak dibolehin. Terus saya maksa, Bu, saya ingin lanjut sekolah lagi. Terus karena saya punya niat yang bagus mungkin dibolehin. Terus yang paling parahnya ini setelah SMP. Nggak dibolehin kalau ini, memang nggak dibolehin. Karena mungkin tidak punya biaya orang tua. Tapi saya maksa ke orang tua. Mungkin saya bisa dianggap durhaka karena saya ada kata-kata yang menyakitkan orang tua. Waktu itu saya gak dibolehin lanjut sekolah. Saya bilang ke orang tua, Bu, saya ingin lanjut sekolah. Gak apa-apa, ibu gak ngebiayain saya mau ngebiayain sendiri gitu. Tapi terus ditanyain, kamu mau kerja apa gitu. Saya bilang, saya mau kerja nyuri, bilang gitu. Gak apa-apa saya nyuri ya, asalkan saya mungkin demi kebaikan saya mau sekolah, lanjut sekolah gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekolah saya dibiayain sampai Selesai. lulus ya, sampai selesai sama orang tua, alhamdulillah. Kalau kuliah ini Mas, ceritanya gimana ke orang tua? Kalau orang tua waktu mau kuliah ini memang gak dibolehin juga. Saya bilang, Bu, saya mau kuliah. Sama orang tua gak dibolehin juga karena memang kuliah biayanya sangat besar. Apalagi orang tua saya pekerjaan hanya bekerja di sawah, terus petani lah. Terus saya bilang gini sama orang tua, Bu, saya mau kuliah. Saya minta doanya saja. Doakan saya semoga saya punya rezeki, Bu, kalau sudah kuliah. Doain saya semoga saya diterima, semoga rezeki saya lancar. Itu aja saya sudah cukup, Bu. Terus saya bilang ke orang tua, ke guru-guru juga, salah satunya Pak Debi. Terus, Pak, saya mau kuliah, seperti itu cerita. Terus sama Pak Debi, oh ya gak apa-apa, bilang gitu. Karena kamu sakit memang sudah di UNESA juga dibantu. Nah, waktu gak dibolehin sama orang tua karena memang gak punya biaya kan orang tua. Terus, Bu, saya waktu saya diterima SBMPTN karena jalur yang pertama saya gak diterima senam PTN. Saya diterima di SB, kedua jalur tes. Terus sama orang tua saya bilang, Bu, saya alhamdulillah diterima di UNESA, tapi masih belum bidik misi atau beasiswa, Bu. Doakan lagi, Bu, ya, sebentar lagi ini ada pengumuman yang beasiswa. Waktu itu diceritakan sama saya ke orang tua seperti itu. Lalu orang tua mungkin karena memang saya pingin sekali kuliah, terus sama orang tua ini didoakan mungkin semoga diterima. Dan alhamdulillah saya ingat banget waktu hari Rabu jam 2:30 saya lihat di web
UNESA beasiswa, saya lulus mendapatkan beasiswa bidik misi di UNESA. Oh, Iya, alhamdulillah. alhamdulillah. Ya, apa kata orang tua Mas? Ya waktu itu mungkin orang tua mau menangis mungkin karena terharunya, tapi gak bisa mungkin. Ya alhamdulillah gitu sama orang tua juga sama bapak saya ini. Ya intinya dua orang tua menurut saya sangat luar biasa dari perjalanan karir saya sampai sekarang ini. Sangat luar biasa menurut saya. Seperti itu ceritanya. Sampai semester berapa sekarang? Sekarang semester 5 awal. Lumayan. Tinggal berapa semester Mas? Tiga Ya, semester. Iya, tiga semester ya? Iya, tiga Dari semester. Indonesia. Iya. Jadi guru olahraga biasanya. Pengennya jadi guru olahraga, pelatih juga, dan pengennya juga berkecimpung di olahraga di kabupaten. Pengennya di kayak pemerintahan memperbaiki di olahraga kabupaten ini. Oke. Ya, bagus cita-citanya. Iya. Semoga tercapai. Amin. Karena ini memang untuk kebaikan ya. Iya. Untuk kebaikan tuh tidak ada yang salah. Nah, oke Mas. Perjalanan Mas Andika mulai SMA kelas berapa latihannya? Kelas 2 Kelas ya? 1 semester 2 awal. Kelas 1 sudah berlatih ya? Iya, betul. Berlatih Muay Thai, ada proses maka ada hasil. Iya, betul. Betul, Mas, sekali. ya? Iya, betul Jadi sekali. harus konsentrasi, tidak boleh menyerah, tidak boleh patah semangat, terus saja dikejar Iya, betul. prestasinya itu. Iya, betul. Nah, dari banyaknya latihan-latihan itu Mas, ada enggak tetangga yang ya sosok Tidak dukung gitu. ya tidak dukung atau Iya. sekedar nyinyir tuh Iya, Mas? sangat banyak. Iya, sangat banyak. Dari rumah Mas ceritanya. Kan dulu saya sering jogging terus pagi gitu kan. Terus siang juga kalau waktu nurunin berat badan. Terus orang bilang kalau kata orang Madura, dem ajong mak nas panas alari poin. Terengok teh dungah. Terus ada juga yang lain gitu bilangnya. Mak jogging ngetok jong tak kerti apa bilangnya seperti itu. Iya. Ya saya mungkin itu menjadi acuan saya untuk kedepannya terus membuktikan ke orang tersebut kalau saya pasti sukses, anak orang nggak punya orang desa juga bisa sukses dan akhirnya sampai sekarang ini nggak ada orang yang nyinyir yang ngatain-ngatain seperti itu karena sudah mungkin Ada hasilnya, ada buktinya hasilnya, ya? ada buktinya. Hmm. Ya tidak ada kalau sekarang jogging biasa ditanyain jogging sampai mana Oh, sampai gitu. sana pak bilang gitu ya nggak ada sudah. Kalau Tapi anak-anak muda di sana Mas? anak muda di sana ya sama dulu waktu masih awal-awal suka nyinyir juga apa mah lari doyong dari nyantai di nabi ngopian bilangnya seperti itu. Tapi saya memang beda dengan yang teman-teman saya sangat semangat sekali untuk berprestasi membanggakan kedua orang tua dan sebagainya seperti itu. Nah, kalau sudah prestasi begini, Iya. kan banyak anak-anak muda tahu lah kesannya. Iya, tahu. Itu ada enggak yang Mas aku ikut sampean atau gimana? Iya, banyak seperti itu. Saya kan kemarin bukan buka sih, ingin melatih juga di anak-anak desa sana. Tapi masih belum ada yang latihan. Tapi kemarin bilangnya minggu ini mau ikut latihan. Tapi ditunggu-tunggu di rumah gak sampai sore. Jadi katanya mau latihan tapi gak ada gitu. Tapi ya alhamdulillah Mas ya. Alhamdulillah. Mas Andika berapa saudara? Saya punya saudara 2. Saya paling terakhir, kakak saya sudah punya anak. Oh, Iya. gitu. Iya, iya. Nah, begitulah perjalanan Mas Andika ini dari Gunung Tugel, dusun apa Mas? Dusun Karangtengah. Iya. Dusun Karangtengah ya jauh ya, jauh pelosok lah. Pelosok. Lewat-lewat begitu. Tapi niat untuk membuktikan bahwa orang desa pun itu bisa prestasi itu dibuktikan oleh Mas Andika. Betul. Dengan acuan senior-seniornya itu sudah sukses, ada Mas Takim, ada Mbak Ervin itu sukses, maka diikuti oleh Mas Andika juga. Iya, betul, Begitu betul. Mas ya? Iya, betul. Nah, harapan terakhir Mas Andika di Muay Thai ini Mas.
Harapan terakhir mungkin di tahun 2002 saya masih dipercaya mewakili Kabupaten Probolinggo Oh, di Porprov. Lalu mungkin di selanjutnya saya ingin lolos di PON selanjutnya mungkin insya Allah targetnya mungkin seperti itu di cita-cita Muay Thai, dan kedepannya lebih baik lagi, lebih introspeksi lagi dari yang kemarin, lalu bisa membanggakan ke orang tua. Dan saya juga ingin seperti Kak Musakim sama Mbak Ervin juga bisa membuat bangun rumah ya. bangun rumah untuk orang tuanya. Saya juga bercita-cita seperti itu, ingin banggakan orang tua. Kalau bisa Amin. umrohin orang tua. Amin, 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 amin. amin. Ya, Ya, semoga cita-cita sampean terkabul Mas amin, amin. dengan perjalanan Muay Thai ini. Karena memang eh, tidak ada yang salah kok ketika orang berbaik, Ya, betul. bercita-cita baik begitu. Nah, terakhir Mas, punya pacar ya? Belum. Oh, belum. Memang belum kepikiran di itu. Memang masih fokus di masa depan. Di Indonesia kan membanggakan banyak, orang tua. Mas. Sangat banyak memang, Teman-teman. tapi belum tertarik. Memang masih fokus ke masa depan, membanggakan ke orang tua itu aja. Itu aja. Kalau sudah sukses, insya Allah saya percaya pasti gampang cari yang seperti itu. Ya padahal teman-teman perempuannya kan banyak di Iya, banyak. dan kebanyakan di sana kan atlet Mas ya. Iya, betul. Ke Betul. Indonesia ya. Ya, saya akhiri dengan percakapan dengan Mas Andika di acara Dia Siapa, Siapa Dia Siapa. Saya Gus Salim. Saya Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. NTV